Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan karunia dan limpahan rahmat yang sangat besar kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan kita beribadah, kita senantiasa berzikir, menyebut namanya. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa senantiasa kita memberi salam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita upayakan setiap hari, kita beribadah, sholat, berzikir, bersolawat, dan memberi salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul kekasih Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita di masa hidup kelak nanti di akhirat kita menjadi orang yang diselamatkan. Amin. Di sini kita ada suatu bahasan, yaitu tentang perkara perihal hadis yang dia seperti ini bunyinya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi sholatil fajr alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata 'alal insani hinum minad dahr, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilihat mengerjakan, atau adapun Rasulullah pada saat hari Jumat pada melakukan sholat subuh, Rasulullah senantiasa membaca surat As-Sajadah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Insan, yang bunyinya itu seperti yang di hadis tadi, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, surah Al-Insan dan seterusnya. Dan di rakaat pertama Rasulullah senantiasa sholat subuh pada hari Jumat itu membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajadah, yang dia bunyinya Bismillah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbik litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun, dan seterusnya. Jadi dalam pembahasan hadis tersebut bahwa Rasulullah pada sholat subuh yang bertepatan pada hari Jumat,
Rasulullah tuh di rakaat pertama membaca surat As-Sajdah dan di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Nah, pada masa-masa sekarang ini kan memang hanya mereka yang memiliki amalan-amalan tertentu atau yang diajarkan perihal ini tentang membaca sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh ini sangat berat dilakukan kepada mereka yang mengaku dia Islam. Kenapa? Karena sholat subuh ini dia diumpamakan mengawali dari kita beribadah itu pada saat pagi, pada saat sholat fajar gitu ya, pada saat kita untuk terbangunnya itu sudah sulit gitu. Apalagi melakukannya kita menghadapi dinginnya hari, kita menghadapi namanya rasa kantuk, kita menghadapi yang namanya rasa malas, kita menghadapi yang namanya rasa-rasa, sifat-sifat merasa itu sangat sekali kita ada pada dalam diri kita. Nah, sedangkan baginda Nabi Allah Muhammad SAW pada hari Jumat ini justru menjadi suatu keseharusan yang menjadi tolak ukur bahwa Rasulullah melakukan itu dengan sangat semangat sekali gitu. Jadi siapalah di akhir-akhir sekarang ini yang dia senantiasa melakukan sholat subuh yang dia membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah atau di rakaat kedua dia membaca surat Alif Lam Mim, maka ada kriteria di hadis yang lain yang bunyi hadisnya itu yang kalau diartikan siapa orang yang membaca, di situ dibilangkan surat yang berjumlah 30 ayatnya gitu, maka ayat itu akan dapat mensapaati dia gitu, dapat menolongnya gitu. Nah, jadi disitulah yang ada kriterianya orang itu memang dia makna daripada hafiz Quran, dia tuh memang memelihara Quran, menjaga kehormatan Quran itu di dalam dirinya. Jadi apabila seseorang membaca surat yang Rasulullah senantiasa membacanya pada hari Jumat sholat subuh, yang surat As-Sajdah itu berjumlah 30 ayat, maka di keterangan hadis yang lain, siapa orang yang membaca itu, maka surat itu, surat As-Sajdah itu atau surat Al-Muluk, ada lagi namanya surat yang berjumlah ayatnya itu 30 seperti surat Fajr yang bunyinya seperti ini. Wal fajr wa layalin ashr wasyab'i wal watr wal laili idza yasr. Di akhir ayatnya nanti tuh ada kita dipanggil dengan keridhaan Tuhan. Yang dia bunyi ayatnya itu di akhir-akhir itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, di situ di surat Al-Fajr itu bahwa Allah mengatakan yang jumlah ayatnya itu ada 30 ayat, yang mana yang jumlah 30 ayat itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa orang yang senantiasa membaca surat Al-Quran yang berjumlah 30 ayat, maka nyatalah dia itu seorang yang hafiz Quran, artinya yang memelihara Quran, yang menjaga kehormatan dirinya dengan dia membaca Al-Quran itu. Yang sebagaimana di surat itu dibilangkan di ayat ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dibilangkan di situ, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa? Memang dari penjelasan hadis itu tadi ada alasannya. Kenapa ya
baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada penghulu hari itu kan hari Jumat, di waktu fajar atau di waktu subuh, pada saat melakukan sholat subuh hari Jumat, Rasulullah itu membaca surat yang jumlahnya 30 ayat, yaitu surat As-Sajdah yang di rakaat pertama dilakukan. Nah, nanti di rakaat kedua membaca surat Al-Insan yang jumlah ayatnya 31 ayat. Ada lagi surat yang dia sama, yang jumlah 30 ayat, diantaranya itu surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu. Yang itu kalau kita senantiasa membaca itu dengan suatu rumpunan namanya. Rumpunan itu dengan satu amalan, yang amalan itu yang memelihara kita dengan kita mengamalkannya, yang di dalam amalan yang kita amalkan itu ada di waktu yang tertentu pada hari Jumat sebagaimana Rasulullah melakukannya, itu dapatlah kita yang dinamakan kriteria yang dinamakan yang menghidupkan sunnah Nabi itu. Kan ada Nabi mengatakan begini, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Siapa orang yang mencintaiku, nanti bersamaku di dalam surga. Nah, inilah salah satu perbuatan yang dilakukan Nabi pada hari Jumat, sholat subuh di rakaat pertama membaca surat yang jumlah ayatnya itu 30 ayat. Yang itu surat As-Sajdah, yang dimana dikatakan, yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, yang diambil riwayatnya itu, yang meriwayatkannya itu dari Abu Hurairah, yang dia katakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil. Nah, di situ As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Nah, begitu. Di surat itu jumlahnya ada 30 ayat, yang satu lagi 31 ayat. Di keterangan lain, siapa orang yang membaca surat yang jumlah ayatnya itu ada 30 ayat, maka orang ini akan disafaati, ditolong baik dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita yang senantiasa melakukan sholat, kita yakini kalau kita memang belum hafal gitu kan, ini kita banyak benturannya gitu. Untuk bangun sholat subuh itu aja kita sudah sulit, ya kan? Untuk mengerjakan subuh itu aja sudah sulit. Rintangannya apa? Malas, ngantuk, dingin, capek. Nah, itu rintangan di awal kepada diri gitu. Baru rintangan yang berikutnya apa? Kalau kita mau coba mengamalkan apa yang diamalkan Nabi, kita harus hafal suratnya. Iya kan? Kita harus tahu cara mengerjakannya. Jadi, itulah yang mau diperangi di dalam diri itu gitu. Jadi, kita jangan berpikir jauh dulu gitu. Kita berpikir dekat kepada diri kita gitu. Apa yang sudah kita buat terhadap diri kita? Sayangnya kita tuh sudah di mana terhadap diri kita? Sehingga kalau kita melakukan sesuatu hal yang menguntungkan diri kita tuh apa? Gitu. Yang pastinya apa-apa yang diridhoi Allah gitu. Yang seperti di ayat tadi, yang masuklah kata Allah gitu. Kembalilah kepada hambaku, yang di situ dikatakan Allah meridhoi dan mereka diridhoi Allah gitu. Artinya memang di situ sangat dijelaskan sekali berkaitan dengan sholat subuh, yang suratnya pun ada surat Fajar khusus tentang ayat yang menjelaskan tentang itu. Yang pada hari subuh hari Jumat Rasulullah membaca jumlah suratnya 30 ayat. Itulah surat As-Sajdah. Yang di keterangan hadis lain dia dikatakan bahwa siapa orang yang membaca Quran suratnya berjumlah 30 ayat, maka surat itu akan mensafaatinya, akan menolongnya. Ini bagaimana mau membaca pada saat subuh, bangunnya aja udah payah ya kan. Makanya itu berusahalah kita belajar sedikit-sedikit. Ada sesuatu hal yang mungkin saya pun baru menyadari itu gitu. Jadi
musuh yang paling terberat di dalam diri seseorang itu adalah penyakit. Kenapa? Karena itu yang paling dekat. Gitu. Apabila kita sudah terserang penyakit, maka penyakit itulah duluan yang kita perangi. Gitu. Penyakit itu kan ada pos-posnya gitu. Ada penyakit hati, ada penyakit fisik. Kalau penyakit hati, iri, dengki, takabur, ria, sombong itu penyakit hati. Nah, ada penyakit secara fisik, yaitu tadi. Fisiknya tuh susah digerakkan untuk nilai kebaikan. Misalnya, kalau sudah sakit, apa kebaikannya? Paling dekat nih, makan. Makan itu baik, baik. Cuman kalau sudah sakit, untuk mau makan itu susah. Itu cerita makan yang kalau kita tidak melakukannya, kita akan kekurangan gitu. Karena itu kebutuhan pada kita. Apalagi yang dibutuhkan manusia terhadap Tuhannya, gitu. Beribadah. Gitu. Kalau penyakit hatinya ada gitu kan. Misalnya fisiknya lemah gitu. Apa fisiknya lemah? Bangun subuhnya payah, ngantuk, selimut yang beratnya nggak sampai 1 kilo, itu berat sekali tuh kalau pada saat sholat subuh gitu. Itu yang mau diperangi itu. Itulah penyakit-penyakit di dalam diri. Baik itu medis, baik itu penyakit hati. Gitu. Jadi di sini kita mau berbicara atau menyampaikan sesuatu hal yang mungkin bermanfaat, yang jarang orang diingatkan kembali. Kalau kita dulu diingatkan gitu oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, oleh orang tua kita. Nah, hafal ya surat ini gitu. Nah, hafal ya surat ini. Ditentukan suratnya, disuruh menghafal agar kita di kemudian hari kita bisa mengibadahi atau kita termasuk orang-orang yang memelihara diri kita, kehormatan kita dengan membaca Quran itu tadi. Itulah yang dibilang hafiz Quran gitu. Nah, jadi kalau menurut sudut pandang saya, orang yang berzikir di akhir zaman ini, yang khususnya yang dikaitkan dengan akhir zaman ini kan begini. Kalaulah cerita akhir zaman gitu kan. Itu kan yang bisa bercerita tentang akhir zaman itu ya pasti orang akhir zamannya gitu. Ya kok seperti itu? Iya. Kalau sudah ada kata tata bahasa begini, orang akhir zamannya. Di situ ada katanya itu domir. Siapa orang akhir zaman? Nah, gitu. Berarti ada lawan kata dari itu. Oh, berarti ada orang yang hidup di akhir zaman. Ada orang yang dia orang akhir zamannya gitu. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak. Sedangkan orang akhir zamannya itu sedikit. Makanya yang dapat menceritakan tentang perihal akhir zaman ya orang akhir zamannya itu gitu. Namanya ceritanya cerita akhir zaman. Jadi kalau yang hidup gimana? Yang hidup ya mungkin dia bercerita hal-hal yang lain gitu. Kalau dikaitkan dengan cerita akhir zaman itu, kalau kita dalam pembahasan rananya, ini ranah ya. Kalau rananya ceritanya tentang amalan, amalannya itu ya zikir menyebut nama Allah. Artinya apa? Atau Rasulullah itulah bilang katakan bahwa diutus gitu. Yang kita harus mengikutinya gitu. Di akhir zaman dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Yang termaktub di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, berarti kan di situ bahwa Rasul Allah pada zaman akhir itu dia harus diikuti. Apa yang diikuti? Iya, dia banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Apakah kalau mengikut Rasul Allah itu kita sudah mengamalkan sunnah yang dibilangkan Nabi Allah di awal? Iya. Saya yakin tuh, makanya orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu dia mengamalkan hadis yang dikatakan Nabi itu tadi. Yang mana itu? Mereka yang berzikir Allah, Allah itu yang dia fazkuruni azkurkum, Allah, Allah pada hari Jumat subuh mereka itu sholat membaca suratul As-Sajadah di rakaat pertama. Mereka orang yang berzikir Allah, Allah yang fazkurni azkurkum itu pada sholat subuh hari Jumat di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Sama seperti yang dikatakan Nabi. Yang hadisnya itu
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzil as-sajadah wa hal ata dan surat al-insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi begitu. Itulah surat yang dibaca mereka yang betul-betul menjalankan syariat yang dibawa Nabi di awal, di akhir syariat itu dihidupkan. Betullah mereka ini yang menghidupkan sunnah Nabi ini, yang menghidupkan syariat Nabi ini, mereka yang berzikir Allah Allah itu. Sudah seharusnya mereka itu menghafal surat itu. Gitu. Makanya kita, orang tua kita dulu mengingatkan kita. Nah, hafal ya surat ini gitu, surat As-Sajadah yang jumlahnya 30 ayat. Oh, rupanya di kemudian hari setelah kita dewasa, kita sholat, kita membaca itu setiap hari gitu. Di waktu pada saat maghrib. Pada hari Jumat kita membaca surat As-Sajadah itu pada rakaat pertama. Tapi di situ ada cara gitu. Tata cara itu artinya gini. Kita membaca surat di rakaat pertama. Di situ setelah kita membaca ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Kita di situ sujud. Sujud langsung gitu, dari berdiri kita sujud. Karena contoh nih ya, kita membaca surat ke-15 pada saat sholat. Wala yastakbirun. Allah, langsung sujud tanpa ruku. Sujud dan membaca sujud sajadahnya. Yang bunyinya sajada wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di situ kita mengingat, kusujudkan wajahku kepada yang menciptakanku. Nah, gitu. Yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Pokoknya di situ kita berserah. Itulah berserahnya seorang hamba, kita sujud di situ. Nah, jadi di situ ada kesinkronan gitu. Kesinkronan apa? Dari penjelasan hadis itu yang kata Nabi, siapa orang membaca surat yang berjumlah 30 ayat, dia akan disapaati, akan ditolong oleh surat yang dia baca itu. Gitu kan? Baru dikatakan Nabi dicontohkan Nabi, kanan nabiyu. Nah, Abu Hurairah melihat bahwa adalah Nabi mengerjakan sholat subuh pada saat hari Jumat membaca surat yang jumlahnya 30 ayat, surat As-Sajadah itu gitu. Nah, sekarang kita pada akhir zaman, kita juga harus membaca itu. Kalau memang kita yang katanya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku? Sunnah itu apa? Apa-apa yang dikerjakan Nabi, yang dibawa Nabi, yang dicontohkan Nabi itu, yang ada nilai-nilai kebaikan ibadah di dalamnya. Jadi kita harus mengerti itu gitu. Jadi untuk supaya kita lebih semangat lagi. Nah, kita kita membuat penjelasan itu bukan kita mau mengajari, tidak. Hanya menyampaikan. Kalau didengar ya syukur gitu. Ambil baiknya. Kalau tidak, ya tidak masalah. Karena itu ada nilai kebaikannya. Tidak ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang mengerjakan? Kenapa? Karena kata Allah di surat yang berjumlah 30 ayat di surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, gitu kan? Kembalilah kepada Tuhanmu, gitu. Maka di situ Allah telah meridhoimu, gitulah bahasanya. Kembalilah kepada hamba-hambaku. Jadi yang menjadi betul hamba Allah itu sudah pasti dia itu umat Nabi. Umat Nabi yang mana?
ummati ummati, umat Nabi yang mau diselamatkan. Kan saya sudah di awal dibilang umat Nabi itu tinggal 2 saja. Siapa itu? Umat Nabi yang mau diselamatkan itu ummati ummati, yaitu zuriat Nabi itu sendiri. Para habaib, para sayyid, para sarrif. Nah, itu yang mau diselamatkan gitu. Karena mereka itu setia kepada kakeknya atau setia kepada Rasulullah itu. Namanya udah kakeknya, garis keturunannya. Ya kakeknya mau menyelamatkan cucu-cucunya sampai di akhir zaman ini itu. Satu lagi, itulah para hafiz Quran. Artinya hafiz Quran itu apa? Mereka yang senantiasa memelihara Quran di dalam dirinya. Quran, ada Al-Quran. Kalau dia yang hafal Al-Quran itu dari 30 juz itu dia hafal. Kita belum bisa gitu. Kalaupun bukan nggak bisa, belum bisa. Karena kita memang tidak di bidang itu, tidak belajar. Belajarlah kalau mau. Kalau bisa 1 ayat, berarti kan bisa 2 ayat. Ya, itu logikanya. Aku ayat-ayat pendek saja katanya. Apa tuh misalnya? Surat An-Nas, ya kan? Surat Al-Ikhlas, ya. Logika mainkan gitu. Kalau bisa pendek berarti bisa panjang. Kalau bisa 1 berarti bisa 2. Itulah bilangan angka. Tergantung berapa kali kita mengulanginya. Awak baru mengulangnya 100 kali. Baru hafal 10 ayat misalnya. Sementara para hafiz Quran itu dia mengerjakannya sudah beribu-ribu kali, ya wajar dia menghafal ribuan ayat. Sudah wajar. Itulah namanya hadiah, menjadi kesenangan di dalam diri. Maka dari itu kita senantiasa membaca Quran, ya, yang nanti kedepannya tingkatkan hafalan kita dengan membaca yang surat yang jumlah ayatnya 30 ayat agar mendapat fadilah, keuntungan yang di dalamnya itu kita dapat disafaati oleh Quran itu, yang kita tergolong hamba-hamba Allah yang diridhoinya, fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan kita orang-orang yang tergolong menghidupkan sunnah Nabi, man ahya sunnati, itu yang kita pada hari subuh Jumat membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah, di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Ini di akhir zaman ini setahu saya yang melakukannya itu orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah, yang dia fadzkuruni azkurkum, mengerjakan ini. Itu yang dititah atau yang diwasiatkan atau yang disarankan dengan sangat kuat oleh pemimpin zikirnya itu. Jadi mungkin itu saja kesempatan hari ini, penyampaiannya mudah-mudahan bermanfaat dalam pembahasan hadis tadi, yang bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi sholatil fajri alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani hinum minad dahri wallahu alam bissawab. Mungkin sampai di situ. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.